Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah berkumpul di sini di dalam rangkaian agenda The Undiscovered Territory of Design Establishing Critical Design Discourse. Nah, hari ini alhamdulillah sudah ada pemateri hari ini tentang topik ini tentang channeling vision in design practice gitu. Jadi sedikit curhat merenya. Jadi waktu itu tuh sekitar 2008 kalau nggak salah, aku pribadi sering selain bekerja di desain grafis, aku juga nulis. Terus waktu itu sering melakukan proyek solo lah, gitaran yang memusikan gitu ya. Nah terus ada satu orang bilang kayak, lo tuh jadinya mau jadi apa sih? Jadi graphic designer, jadi penulis atau jadi musisi? Cina. Nah di satu sisi aku tuh ngerasa ada pembunuhan karakter gitu. Maksudnya kenapa potensi seorang manusia gitu ya harus dibatasin gitu? Kenapa harus didefinisikan bahwa ya kita cuman graphic designer aja dan lain-lain gitu ya? Seolah-olah kita memungkiri potensi-potensi yang ada di diri kita gitu. Nah makanya karena rangkaian agenda ini sebenarnya wishlist saya pribadi gitu ya, topik-topiknya yang mungkin saya juga jarang dengar ya di kisaran diskusi-diskusi publik tentang desain di Bandung. Jadi aku pikir akan bermanfaat gitu ya untuk sesama praktisi, akademisi gitu ya untuk perihal channeling ini. Dan ya syukur Bang Kodir bisa menyempatkan. Oke, tanpa banyak inainu lagi, saya silakan waktu dan tempat ke Bang Kodir. Ya, terima kasih. Berikan aplaus. Cek. Oke, siap. Ini nextnya ini kan? Ya. Siap. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang Senin. maaf, mengingatkan. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya dan ya luar biasa ya. Maksudnya teman-teman datang di jam 4 yang ya itu ini adalah waktu yang dimana masa senang-senangnya sudah mulai ingat besok gitu kan ya. Nah ini yang ya senja tuh benar-benar senja banget gitu. Nah makasih udah datang. Mudah-mudahan teman-teman dapetin beberapa insight dari saya. Walaupun saya juga masih banyak belajar sebenarnya. Bahkan saya juga sebenarnya malah sekarang belajar banyak dari Besot ya. Jadi maksudnya ini luar biasa karena momentum juga buat launching bukunya. Dan buat saya ini perdana nih buku-buku dengan konten-konten yang mungkin kalau buat saya cukup agak panas gitu ya di isu desain ya. Jadi biasanya yang seru-seruan ini lama-lama ini yang dark side gitu. Seru lah gitu. Jadi istilahnya ini adalah momentum desain. Nah, saya akan bercerita sedikit tentang mungkin judulnya agak terlalu berat tapi sederhananya adalah sebenarnya ini mungkin juga dasar dan teman-teman juga selalu melihat ini bahwa sebenarnya saya sempat bercerita kemarin bicara tentang sebuah kejenuhan dalam profesi saya gitu. Saya sendiri sebenarnya dalam titik jenuhnya gitu. Dan jenuh itu baik sebenarnya. Dan terkadang saat Anda pusing, saat melakukan misalnya Anda di mahasiswa saat pusing dan saat bingung, saat bimbang, itu adalah titik terbaik sebenarnya teman-teman menemukan sebuah solusi. Ya enggak? Kalau dalam lagi nyaman-nyamannya kan biasanya lupa ya. Ya kan? Bahkan lupa keluarga gitu kan ya. Iya enggak sih? Tapi kalau dalam kondisi kayak gini kan kalian ingat semua kan? Oh keluarga, aduh jadi ingat keluarga, ingat pulang, ingat aduh mama gitu ya dan lainnya. Nah itu titik terbagus untuk kalian sebenarnya akan menemukan sesuatu yang baru di situ. Di mana titik hidup kalian akan mulai beralih. Nah saya merasa bahwa ada sesuatu hal yang mungkin ini juga saya belajarnya malah ke anak-anak Unpad ya. Pada waktu itu tentang output, outcomes, dan impact. Jadi ini sebenarnya yang saya dapat cerita dari Pak Dwi ya dulu dari The Local Enabler. Bahwa saat ini kenapa sih saya jenuh karena apa yang saya lakukan selama ini sebagai profesi desain itu saya selalu bicara tentang output dan saya sampai lupa memperkenalkan diri saya. Saya kenalin dulu diri saya ngerasa kayaknya udah kenal gitu ya, sombong banget dah orang ya. Perkenalkan dulu, nama saya Andi Abdul Qodir, saya biasa dipanggil Qodir dan kadang sebutannya Bang Qodir dan disingkat menjadi Bangkotan gitu ya. Saya senang banget dipanggil itu karena di seni rupa itu saya jadi lolos ospek ya.
karena orang nganggapnya ini orang tua mahasiswa bukan mahasiswa gitu ya. Jadi kayaknya wah ini nggak perlu di ospek nih kayaknya, segan gitu. Nah, saya dipanggilnya Bangkot, silakan panggil saya Bangkot aja. Saya dengan senang hati mendengarkan itu karena mudah-mudahan doanya seperti rezekinya seperti bank gitu ya, bergulir terus dananya ya, jadi Bangkot. Nah, saya akan balik lagi cerita tentang bagaimana sih sebenarnya dasar-dasar saya akhirnya jenuh dalam profesi saya. Itu adalah ternyata saat saya bertemu dengan seorang yang pembimbing lah ya. Dan dia bilang bahwa saat kamu punya masalah itulah titik terbaik kamu sebenarnya. Jadi saat kamu senang itu sebenarnya titik yang kamu nanti bakal lupa dengan segala hal. Nah, saya belajar banyak tentang tadi ya, tentang nextnya apa ya tadi? Bawah ya? Oke, bicara tentang output, outcomes, dan impact. Jadi bahwa saya sebagai desainer pada waktu itu saya sangat sadar bahwa saya hanya menciptakan sebuah output gitu ya. Dan kadang saya nggak pernah tahu output ini akan diapakan oleh usernya gitu ya. Karena saya sangat-sangat fokus sekali dengan output yang saya buat. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saat saya membuat output, saya mendapatkan outcomes. Outcomes itu sederhananya adalah feedback sebenarnya. Jadi saya ngelihatnya bahwa saat kita berpameran gitu misalnya, saya pameran gitu. Pameran karya dulu ya, tugas akhir gitu ya. Kan kita pamerin, kitanya mah nongkrong di luar gitu ya. Desainernya pada nongkrong di luar, pengunjungnya di dalam gitu kan. Nah, yang saya lihat bahwa kapan kita mendapatkan outcomes ya, kalau outputnya nggak pernah diperhatikan. Ya nggak? Sebenarnya karya itu kan sebenarnya baru lahir. Di pameran itu baru lahir dan baru dipublish ke usernya. Tapi kita lupa bahwa kok kita nggak di dalam. Kok kita nggak lihat gitu. Si pengunjung ini sebenarnya lihat karya kita tuh gimana sih? Terkadang kita lupa sebenarnya berapa sih mana karya dari teman-teman yang selalu dilihat lebih dari 1 menit. Ada yang pernah merasakan nggak? Misalnya teman-teman kalau di sini ada yang desainer, semua desainer atau ada yang desainer, ada yang pelaku kreatif ya mungkin dan lain sebagainya. Dan pernah nggak kita melihat karya kita itu dilihat oleh pengunjung berapa lama? Ya nggak? Atau jangan-jangan nggak dilihat gitu? Ini cuma sekedar lewat aja gitu ya dan lain sebagainya. Nah, disitulah akhirnya kita tidak menemukan outcomes. Apalagi kita membicarakan impact. Outcomes-nya aja tidak pernah kita dapatkan pada waktu itu. Nah, disitulah akhirnya saya melihat bahwa kejenuhan ini menemukan saya pada titik saya nggak cuma baca, nggak cuma ini ya, ini sebenarnya buku tuh buku sangat praktikal. Jadi kalau orang bilang ini buku teoritis, nggak, ini buku praktikal. Jadi benar-benar cara menemukan why. Dan saya dan teman-teman melakukan ini di kantor saya di 7 Semesta. Saya punya konsultan namanya 7 Semesta. Dan di sekantor kita melakukan ini. Kenapa? Karena ada di titik jenuh. Kita tuh ngapain ya sebenarnya selain jadi ininya klien gitu ya. Tapi selain itu ngapain sih sebenarnya kita ngumpul di sini. Hingga akhirnya saya menemukan ini dan ini adalah bukan hanya sebatas nonton yang di TED-nya ya, sempat di TEDx juga. Nah, ini lasernya ini ya. Tengah ya? Sorry. Di ini lagi. Nah, saya ngelihat bahwa wah ini penting saat ada di titik jenuhnya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa jadi tidak merasakan hal itu karena bisa jadi teman-teman ini sebenarnya fokus pada what-nya. Saat ini sedang menikmati what-nya. Dan how-nya tentu belajar dari berbagai hal. Salah satunya mungkin duduk di sini untuk menemukan how, gitu ya. Tapi yang kadang kita lupakan adalah masing-masing individu ini punya why. Dan kadang kita lupa terlalu fokus pada orang lain karena desain itu biasanya servis untuk orang lain dan kita lupa pada diri kita gitu. Sebenarnya kita mau ngapain sih? Ya di dunia ini gitu ya, berprofesi ini atau memang ya udahlah yang penting dapat duitnya udah beres gitu ya. Nah, wah ini penting ternyata teman-teman karena ternyata titik jenuh saya adalah saat saya hanya fokus pada what dan how saya gitu. Saya mencari ilmu sebanyak mungkin untuk mencari how. Nah, lalu saya membuat ikutan workshopnya. Ini sebenarnya buku panduan, jadi teman-teman sebenarnya tinggal ikutin ya. Dan ini menariknya kalau ada teman-teman masing-masing bisa saling berdialog gitu ya. Ada yang jadi fasilitator, ada yang mengisi ya. Dan ini seru banget. Dan akhirnya saya menemukan titik why saya. Saya menemukan titik why saya. Oh ternyata selama perjalanan hidup saya yang jenuh ini, why saya itu ini. Jadi why itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita mengenal diri kita, tapi apa dampaknya untuk orang lain. Ya, jadi why itu bukan untuk diri kita, tapi apa peran kamu. Ya, jadi why itu adalah sebenarnya apa peran kamu yang akan kamu lakukan dengan profesi kamu atau misalnya dengan latar belakang kamu.
Nah ternyata saya menemukan itu dan saya mungkin why ini akan berubah sepanjang waktu. Tapi esensinya tidak berubah. Bahwa ternyata selama yang saya lakukan adalah why saya adalah untuk menghargai hal kecil di sekitar. Sehingga setiap orang dapat percaya bahwa diri mereka bisa berdampak. Ada apa yang terjadi di saya dan apa yang harus saya lakukan dan saya harus melakukan apa hingga akhirnya ada dampak sesuatu untuk orang lain. Jadi why itu sebenarnya adalah antara saya dengan dampak ke orang lainnya. Gitu ya. Hingga akhirnya setelah menemukan ini, ternyata klik. Ternyata semua perjalanan hidup saya, itu semua connect. Tek, 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 tek. Iya ya, ternyata semua momentum itu gitu. Hingga akhirnya bener ya, ternyata saya senang sekali melihat hal-hal kecil. Bahkan saya selalu penasaran, saat saya ngobrol gini tuh saya penasaran bukan teman-teman mendengarkan sebenarnya. Sebenarnya teman-teman duduknya tuh posisinya gimana aja ya, macam-macam ya, variasinya ya. Kok bisa ya orang duduk macam-macam kayak gini ya? Terus orang itu duduknya ada yang santai, ada yang gimana gitu ya, macam-macam. Ternyata ada polanya gitu. Dan ternyata hal itu yang mengganggu isi kepala saya di setiap perjalanan. Saya kadang nggak terlalu fokus dengan apa yang dibicarakan secara umum. Tapi hal-hal kecil yang terjadi di sekitar ini. Nah hingga akhirnya iya ya, ternyata saya itu terlalu menghargai hal-hal kecil. Gitu. Lalu apa ya? Karena hal kecil itu buat saya adalah dampak. Kenapa? Kalau saya menceritakan hal kecil dan orang-orang mendengarkan bahwa iya ternyata semudah itu ya. Hingga akhirnya orang percaya bahwa iya tidak perlu harus memulai dari hal yang besar. Percaya bahwa hal kecil pun yang kalian lakukan itu bisa berdampak besar buat orang lain. Dan gak percayanya karena ada sebuah prinsip yang saya selalu lakukan, ini juga mungkin teman-teman sering baca, tentang what, so what, and then what gitu. Nah terkadang what-nya, kita masih terlalu fokus pada what kita gitu. Kadang kita nggak pernah mengkritisi apa yang kita lakukan itu so what gitu. Terus apa yang kita lakukan setelah kita dapat so what-nya, then what gitu. Dan ini yang akhirnya saya merasa bahwa journey hidup saya masih ada di kaidah what saya gitu. Hingga akhirnya yang penting menjawab aja, istilahnya adalah desire saya untuk mengeluarkan sesuatu, yaitu output tadi. Nah hingga akhirnya saya penasaran so what-nya apa. Hingga akhirnya teman-teman di kantor saya itu nggak mengkritisi yang lain, tapi mengkritisi project-project yang kita lakuin. Jadi kita di dalam kantor kita tuh ngebully karya-karya kita sendiri. Gitu loh. Itu jarang dilakukan mungkin. Silakan lakukan deh. Karena ternyata menarik. Karena ternyata disitulah kita menemukan titik-titik baru. Di saat ada permasalahan itu kita menemukan titik-titik baru gitu. Terus so what gitu dengan karya kita ini. Terus dan buat apa? Nah itu tuh menarik banget. Jadi akhirnya kita ada minggu-minggu di mana kita mengkritisi karya-karya desain kita. Ditertawakan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah karya pertama saya dan ternyata titik itu yang akhirnya membuat saya semua terkonek. Apa yang ternyata kita lakukan setelah kita menemukan why-nya, percayalah bahwa teman-teman melakukan apapun di kehidupan kalian, itu sebenarnya semuanya terkonek secara tidak sadar. Dan kalau terkonek, berarti kita sebenarnya mengapresiasi diri kita sebenarnya. Kadang kan kita bilang, udahlah masa lalu biarkan berlalu gitu ya. Kadang kita udahlah lupain deh masa-masa itu. Bisa jadi sebenarnya saat kita mengenal why kita mulai menghargai lagi proses-proses lama kita. Akhirnya saya pun menghargai karya tugas akhir saya ini. Yang sebenarnya saya pengen ketawa dengan tugas akhir ini. Ini adalah tugas akhir pertama saya. Saya senang dengan interaction. Pada waktu itu menang sebuah kompetisi Polygon namanya Bike for Interaction gitu ya. Jadi saya bikin sepeda yang bisa berinteraksi pada waktu itu. Bikinlah sepeda piknik pada waktu itu. Dan di saat penjurian saya diejek. Saya memiliki desain yang paling tidak estetik pada waktu itu. Jurinya itu adalah master saya dan benar-benar jadi tujuan ini ya, jadi inspirasi saya buat ke depan gitu. Namanya Pak Dudi Wiancoko. Dan beliau bilang, kok diri ini kalau mendesain kampungan ya? Teman-teman siap nggak menghadapi kata-kata itu ya? Kampungan banget Qadir ini sana. Orang-orang itu lihat semuanya. Display, aduh lucu-lucu ya. Estetik sekali ya. Cuma Qadir yang kampungannya. Itu saat penjurian Polygon. Dan saya nanggap itu. Dan karena udah biasa gitu ya dibully gitu ya dari seni rupa. Jadi kayaknya, iya Pak mohon maaf gitu ya. Jika saya gitu ya walaupun agak kesel-kesel dikit pasti mahasiswa namanya. Nah pada waktu itu malah itu yang membuat saya ingin menguasai itu. Dengan apa yang diserang itu saya jadi penasaran. Jadi akhirnya saya membuat ini sebuah sepeda yang sebenarnya terinspirasi dari hal sederhana. Tadi ya. Karena ternyata inspirasi saya datang dari hal-hal sederhana. Saya melihat orang naik kursi roda.
Saya mau tugas akhir, mau bikin apa ya gitu. Karena saya dulu di Polygon gitu ya, magang. Saya ini kayaknya bikin sepeda deh gitu. Apa ya? Terus pas ngelihat orang naik kursi roda gitu. Sederhana banget. Ini kursi roda, lucu juga ya orang ngendarain. Ternyata kalau belok tuh kursi roda nggak pakai setir ya, tapi pakai rodanya. Gitu kan? Kalau roda kanannya digerakkan, dia belok ke kiri. Kalau roda kirinya digerakkan, dia belok ke kanan. Gitu kan ya? Ini menarik juga ya. Gimana kalau kursi roda ini dinaikin 2 orang? Gitu ya. Kayaknya seru ya. Kayaknya bakal ngobrol deh. Gitu kan? Ya nggak? Pasti ngobrol dong. Ya nggak? Lu ke kanan, lu dulu kali. Gitu kan? Nah dari situ saya ngeliat, ini menarik ya. Kayaknya kita bikin sepeda untuk interaksi. Pada awalnya saya dibully sama dosen saya. Pak Dudi juga membuli saya. Dir, kamu kalau ngerjain ini kayaknya 3 semester nggak beres-beres. Tapi energi buat saya jadi penasaran banget ya dengan ejekan itu udah dibikin kampungan, dibilang kayaknya nggak akan lulus-lulus gitu ya. Tapi yang ternyata yang harus kita lakukan saat mendapatkan tekanan itu, lakukan. Bukan berhenti. Dan saya melakukan itu. Saya dapat cercaan itu, tapi yang saya lakukan apa? Saya buktikan nih Pak, bahwa ini sepeda yang bisa bikin orang ngobrol. Tujuan besarnya kan itu saya. Saya pengen bikin sepeda yang buat berinteraksi supaya orang ngobrol gitu. Main sepeda. Nah akhirnya saya bikin ini. Dan ternyata saat dites ke anak-anak, saya adalah sidang yang paling cepat pada waktu itu. Karena dosennya sendiri yang pakai sepeda saya. Dan dosennya sendiri yang ngobrol. Gitu ya. Jadi saya tuh sebelum sidang nih, dosennya udah penasaran. Pakai kan dosen-dosen seni rupa ya, iseng ya. Naik aja berdua gitu ya. Capek ngomong, ke kanan, ke kiri. Dia ngobrol tuh. Jadi berisik gitu kan. Terus berhenti, dia duduk. Terus saya presentasi. Ya sudah terjawab. Sidang saya, terima kasih. Silakan pertanyaan. Itu adalah sidang yang kalau buat saya paling cepat. Karena sebenarnya saya presentasi nggak banyak gitu ya. Cuma ngomongin material dan dosen-dosen juga nggak banyak bertanya. Karena bingung mau nanya apa ya. Memang tujuannya sudah berhasil. Bahwa sepeda saya sudah membuat orang untuk jadi ngobrol satu sama lain. Hingga akhirnya saya merasakan bahwa ternyata titik saya adalah selalu menghargai hal yang sederhana. Dari situlah akhirnya saya dibuat kampungan lagi di S2. Sama Pak Dudi juga, almarhum Pak Dudi Wiancoko, luar biasa. Pak Dudi pada saat kuliah melihatkan 3 gambar produk minuman berenergi pada waktu saya S2. Saya sama posisinya mungkin kayak Pak Levi, kayak Theo di sini duduk ya, kayak semua teman-teman di sini. Tiba-tiba di tengah tuh saya tuh pas teman-teman tuh S2 kan gitu ya, kalau di ITB ya, kayak terus tiba-tiba nanyanya ke saya lagi. Entah kenapa mungkin paling tua di antara, ini kayaknya ini tua nih muka. Langsung nunjuk, ya Kodir, coba saya sedang membuat sebuah award. Saya menjurikan sebuah award. Dulu tuh Good Design Selection kalau nggak salah. Ini ada minuman berenergi. Ada 3 buah minuman berenergi. Menurut Kodir, mana yang akan memenangkan 3 kemasan ini? Minuman berenergi gitu. Saya ngomongnya apa coba? Basic banget. Yang itu Pak, yang botol, gitu ya misalnya. Kenapa? Warnanya Pak bikin semangat, energik banget gitu ya, energik banget. Pokoknya itu keren lah secara visual. Saya dibilang kedua kalinya, kamu kampungan Kodir. Itu di semua ini diketawain saya satu mahasiswa gitu, sama semua mahasiswa S2 ya. Dan itu di mana saya jadinya dikenal sama mereka semua. Ketawain. Wah, Kodir kampungan sekali ya. Oke, nggak apa-apa ya, Kodir tetap menjadi kampungan, masih ternyata tidak berubah gitu. Wah, Pak Dudi itu luar biasa. Selalu ini saya. Nah, terus pas dapetin jawaban beliau, saya merasa puas banget. Menurut dia, yang memenangkan kompetisi ini, ada tahu yang memenangkan kompetisi ini kira-kira? Saya nggak akan bilang kampungan ke teman-teman. Saya nggak, levelnya nggak seperti almarhum. Saya juga masih belajar. Kira-kira yang mana yang akan memenangkan kompetisi? Minuman berenergi. Tinggal 2 pilihan ya. Ya? Yang kotak kenapa? Bau-baunya ada plot twist aja. Ada plot twist. Bau-baunya ada plot twist. Saya nggak dapetin jawaban itu di Pak Dudi ternyata. Ternyata jawabannya adalah produk kaleng yang tengah. Terus saya penasaran. Ntar. Desain jelek. Gitu ya. Bisa menang sih produk kaleng begitu. Terus dia bilang, kamu mengerti nggak esensi minuman berenergi? Minuman berenergi itu saat kamu minum itu harus langsung habis. Baru kamu mendapatkan sensasinya. Produk itu menjawab, jika produk yang sebelah sana itu kalau dibuka orang pasti disimpan lagi.
Ditutup buat setengah, taruh lagi 3/4, seperempat, taruh lagi gitu kan. Sampai dikit banget, taruh lagi gitu kan. Sampai nggak ada sensasi minuman berenerginya. Kalau minuman yang tengah dibuka, kamu mau nutupnya gimana? Dicolok pakai ini gitu ya, kertas gitu ya. Oh, kan enggak ya? Pasti tumpah kan? Hingga akhirnya minuman itu harus segera habis. Dan disitulah energi, sensasi energi itu. Kenapa? Minuman itu sudah ditakar dengan sekian mili untuk dihabiskan segera. Hingga akhirnya esensi minuman berenergi itu harus segera habis. Saya langsung, nggak apa-apa Pak, saya kampungan, nggak apa-apa, saya kampungan. Saya mengakui itu gitu ya, saya memang benar-benar kampungan banget. Dari situlah akhirnya saya merasa senang dengan berinteraksi dengan istilahnya mencari point of view baru. Apa ya point of view yang saya mungkin nggak dibilang kampungan gitu ya di dunia ini. Salah satunya adalah ini. Ada yang pernah ke sini? Museum Pos. Horor ya biasanya dipakai buat ini kan. Buat hantu ya Pak. Uji nyali gitu. Nah, kamu lihat ya bahwa Museum Pos itu di depannya itu yang dibanggakan adalah perangkonya. Perangko pertama di dunia ada di Museum Pos. Tapi yang saya lihat bahwa jangan terjebak, jangan terjebak melihat sesuatu yang terlalu difokuskan pada sesuatu yang hebat menurut mereka. Sama kayak tadi ya, saya melihat bahwa oh ini botol minuman berenergi warna merah nih, oh keren banget nih, energi banget. Enggak, saya mulai menjadi observer. Dan itulah teman-teman kuncinya, menjadi observer. Perhatikan bahwa setiap museum itu ternyata memiliki interaksi yang luar biasa, kerennya. Bukan masalah objek yang dia tampilkan, tapi interaksi antara objek dengan pengunjungnya. Lalu saya melihat bahwa ada objek ini, ada yang tahu ini apa? Timbangan ya. Oh kalian udah digital, makanya nggak ada. udah beda generasi. Ya. Ini adalah timbangan teman-teman. Dan timbangan ini adalah tempat ya dimana kalau misalnya ini dikasih apa? Serbuk terigu gitu ya. Ini adalah banyak telapak tangan di sini. Anak-anak SD. Semuanya megang. Ternyata lebih laku ini daripada perangko nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia, oh iya, lewat aja cuma persekian detik. Ini, woi tas, sini tas lu. Oh ditaruh, tas lu, taruh juga sini. Berapa kilo? Wow, tepuk tangan. Anak kecil. Saya ngelihat, gila ya ini produk lebih interaktif daripada si karya utamanya gitu. Hingga akhirnya saya mengangkat isu ini. Bahwa ternyata lihat dari sisi yang lain. Itulah menjadi tadi ya outcomes. Saat kita menjadi observer kita mendapatkan outcomes. Dan saya membuat karya itu. Membuat karya instalasi timbangan. Saat orang-orang masuk ke pameran itu diberi tiket. Dan tiketnya punya beban berapa gram. Terus nanti orang akan ngumpulin satu tiket. Terus gerak. Tuh siapapun orang ngumpulin ke tengah. Nah tiket itu ternyata saya tuliskan perangko 100-an pada waktu itu. Jadi kalau perangkonya banyak, si ininya batasnya jadi ini bola dunia. Jadi kamu bisa nyampe Bandung kalau cuma 2 perangko, 3 perangko nyampe Surabaya, 4 perangko. Jadi akhirnya pengetahuan tentang perangkonya, oh ternyata perangko bisa menjelajahi dunia ya. Suatu saat teman saya bakal saya kardusin, saya taruh di perangko supaya keliling dunia. Ya gitu ya. Nah, lalu pada akhirnya saya merasa bahwa menariknya menjadi observer. Menarik banget daripada saya membuat sesuatu. Lalu akhirnya saya menjadi orang yang selalu mengamati apapun. Dan akhirnya kepala saya itu isinya mengamati semua hal. Bahkan saat saya ngobrol ini saya tuh udah kemana-mana ngelihatnya ya. Banyak hal yang sebenarnya saya perhatikan. Termasuk pilihan baju teman-teman. Ya, nah ini yang saya bilang bahwa pada masa lanjutlah saya menjadi studi S2 saya. Dan saya bergeraklah fokus pada, saya senang dengan human interaction. Dan akhirnya saya ingin bikin museum interaktif. Dan saya ingin merubah museum-museum di Indonesia menjadi playgroundnya anak-anak. Pada waktu itu ya, mimpi saya gede banget tuh di S2 itu. Karena selain saya ngikutin teman S2, ya saya juga punya mimpi lah ya sedikit gitu. Nah, hingga akhirnya saya, kayaknya saya harus bikin sesuatu yang besar gitu pada waktu itu. Saya pengen bikin sebuah museum menjadi playground. Itu penelitian S2 saya. Kompleks, rumit, nggak dapat apa-apa. Saya nggak tahu mau ngapain, apa yang harus dilakukan pertama kali. Pada waktu itu saya mentok di semester 3, padahal sebenarnya saya sudah ngumpulin semua data tentang interaktif. Gugurnya bukan karena saya menyerah, tapi tiba-tiba ada dosen, Pak Andar Bagus, almarhum juga, datang ke saya, terus dia cerita tentang PhD-nya dia tentang jongkok. S3-nya jongkok, dan di Jepang lagi.
Dan saya bilang, gila ya kita bikin tugas akhir panjang banget ya. Persepsi ruang publik terhadap ini dan impactnya kepada mikroekonomi di Indonesia. Oh gitu ya panjangnya. Sampai satu judul tuh sampai di balik belakangnya belum beres baru logo logo kampusnya di belakang gitu ya. Saking panjangnya judul gitu. Tiba-tiba ada dosen yang bilang, oh jongkok, gila ini orang agak-agak gini gitu ya. Kenapa jongkok? Apa yang menarik dari jongkok? Selain jongkok bukan artis Korea ya. Jongkok. Nah, pas saya lihat, wah ternyata saya benar-benar ngeplaus lagi. Saya kampungan, saya ngakuin lagi kampungan ketiga kalinya. Dan saya ngelihat bahwa ternyata jongkok itu luar biasa karena itu adalah sikap duduk di mana hanya orang timur yang bisa melakukan itu. Ternyata secara simetris tubuh kita itu sangat seimbang dan Tuhan menciptakan orang timur itu luar biasa. Titik beratnya seimbang. Seperti titik berat sepeda. Titik berat sepeda itu kan tempat duduk sepeda itu sebenarnya di area titik beratnya. Dan berarti di area titik itu harus sangat kuat semua strukturnya. Ya, jadi titik tengahnya sepeda itu titik beratnya tubuh manusia. Nah, saya ngelihat bahwa gila luar biasa ya, orang berangkat dari jongkok aja gitu ya. Tadi sederhana banget. Dari jongkok doang loh. Padahal saya udah ngomonginnya museum interaktif untuk Indonesia gitu. Oh gila, judul mah udahlah kayaknya saya anggapnya kayaknya dapat award Panasonic gitu ya sebagai judul paling megah gitu. Enggak, ternyata yang jongkok ternyata yang dapat award. Nah, akhirnya saya berubah. Saat terjadi sesuatu yang ini adalah salah satu poster yang akhirnya menjadi trigger saya untuk fix. Saya buang semua penelitian saya. When nothing goes right, go left. Go lefty. Jadi saya akhirnya kepikiran bahwa saya itu kidal. Seru juga ya, kalau saya neliti tentang saya sendiri, gitu. Narsis juga gitu. Ya udah deh, saya teliti tentang kidal. Dan ternyata saya berangkatnya dari kidal, teman-teman. Dan berangkat dari hal yang paling sederhana adalah saya, gitu. Ya udah deh, saya juga kan penasaran ya, daripada kidal tuh kan kadang orang ada yang kidal. Oh kidal. Oke, siap. Oh, tos dulu dong. 10% dari populasi, benar. Nah, kidal itu seru banget ternyata saat saya meneliti. Ternyata budaya ini tuh selain orang kalau datang, kalau saya dulu juara kaligrafi, tiba-tiba saat saya pakai nulis Qurannya pakai kidal gitu ya. Padahal secara tulisan tuh lebih enak, saya lebih jago. Saya nulis Arab daripada orang Arab, saya pasti lebih cepat. Kenapa? Saya dari kiri ke kanan secara gestur tangan itu enak banget. Kalau teman-teman yang kanan nulis Arabik itu gini. Sama kalau kalian sekarang nulis biasa pakai tangan kiri. Nggak enak kan? Ya samalah, hidup saya selamanya seperti itu. Nah, hingga akhirnya saya meneliti tentang itu, meneliti tentang kidal. Dan disitulah akhirnya saya banyak bercerita tentang hal-hal yang sederhana. Dari situlah akhirnya saya mengembangkan diskusi-diskusi yang sebenarnya sederhana. Dan saya berharap apapun yang saya lakukan berangkat dari hal yang benar-benar menghargai hal kecil. Saya tidak akan lagi berangkat dari hal besar karena bisa jadi hal besar itu bukan expertnya saya. Tapi kalau saya mempelajari tentang misalnya budaya kentut di Indonesia gitu ya, kayaknya menarik juga gitu ya. Cara orang sopan, cara orang yang kalau temen kan gitu ya, ternyata ada pollingnya juga kan di vokatif ya kalau misalnya ya. Kalau istri kentut di depan suaminya itu tuh sebenarnya sudah menunjukkan rasa cinta gitu kan. Gimana? Menarik gitu. Ternyata ada sesuatu hal yang seru di situ. Nah, hingga akhirnya saya melihat hal-hal sederhana. Di situlah akhirnya saya membuat beberapa kegiatan. Salah satunya adalah talk show ini, Telah Desain. Tapi Telah Desain ini saya mengundang bukan desainer, tapi saya mengundang orang lain di bidang lain. Tapi menurut teman-teman bidang lain tuh desain itu apa? Jadi dibalik. Yang biasanya desainer kayak saya sekarang kumpul ngomongin ke teman-teman desain, kita bercerita tentang desain, tapi kita balik terus ngajakin orang-orang lain dari luar bidang kita, tapi mendefinisikan desain. Teman-teman tuh juga merancang kok sama gitu ya. Teman-teman juga problem solving sama seperti kemarin Besot cerita gitu ya. Benar, semua problem solving, tapi angle-nya dari mana? Hingga akhirnya Telah Desain menjadi sebuah media untuk teman-teman bercerita bahwa ternyata melintasi bidang lain itu menarik gitu teman-teman. Dan melintasi sesuatu hal yang baru di luar sana itu lebih seru daripada kita belajar tentang bidang kita sendiri. Hingga akhirnya bertemu dengan banyak orang dan saya juga nggak pernah ketemu. Ini salah satunya ini ya dulu siapa? Seto ya. Dulu Seto sempat bicara tentang rasa Nusantara. Dan kita undang juga desain produk bicara makanan. Ternyata celorot itu adalah desain packaging paling keren. Ya. Orang kan bukannya gitu ya. Celorot tuh padahal kan celorotnya ditekan gitu. Terus kalau udah dimakan ditarik lagi, gitu ya. Jadi nggak kena ini ya, nggak kena kotoran gitu ya, istilahnya. Di gitu terus ditaruh lagi, gitu ya. Didorong, makan, taruh lagi.
Luar biasa teman-teman, ternyata secara budaya packaging kita tuh lebih keren daripada packaging-packaging di luar sana. Kenapa? Esensial banget gitu secara aktivitas. Nah dari situ akhirnya saya mengembangkan salah satunya, penasaran lagi gitu ya, desain itu sudah jenuh, saya ketemu klien juga sudah capek gitu ya, saya mengikuti apa yang mereka lakukan juga kadang ya mentok di logo lagi ya, betul ya Ustaz ya. Mentoknya tuh ya, jadi hingga akhirnya udah deh kayaknya desain itu kalau pengen berdampak bener nggak secara teoritis saat saya terjun langsung ke lapangan bisa merubah sosial, lingkungan sosial. Lalu akhirnya saya membuatlah komunitas namanya Karasa.bdg, Karasa Bandung. Lalu saya membuat salah satunya adalah itu, berangkat dari hal sederhana. Lalu saya mengajak teman-teman anak muda di sana untuk mereka punya point of view baru, karena di Cijerah itu tadi juga sudah cerita kata Safitri ya. Udah cerita gitu ya tadi Cijerah mah banyak gangster gitu ya. Jadi point of view-nya teh semuanya itu gitu. Oh, simbol anak kecil tuh semuanya pada pakai simbol-simbol gitu ya sampai hafal. Nah, hingga akhirnya saya harus buat point of view baru tentang gimana ya profesi saya bisa mempengaruhi anak-anak ini supaya mereka punya point of view baru gitu tentang kreativitas. Dari situlah akhirnya saya berangkat dari sini. Ini mau bikin festival, pada waktu itu nggak punya modal seperti biasa ya, komunitas makan nggak punya modal. Lalu ayo gimana caranya kita punya sesuatu yang keren. Ya udah kita minta ke warung kardus-kardus. Ilmu desain produk saya ajarkan ke teman-teman bicara tentang stool pada waktu itu. Kita ajarin gimana caranya kardus Indomie di warung-warung bisa menjadikan furniture untuk festival. Modal 0 rupiah, hanya tinggal minta syarat malu aja gitu ya. Minta ke warung-warung gitu. Lalu akhirnya bikin dan saya merasa bahwa anak-anak jadi percaya diri bahwa ternyata berangkat dari hal yang dari 0 rupiah pun bisa kita buat jadi sesuatu gitu. Dan itulah kayaknya saya merasakan bahwa baru ilmu saya kepake gitu selama ini. Dibandingkan ilmu saya hanya dipamerkan di sebuah karya pameran. Nah disitulah akhirnya saya mulai berangkat lagi. Ini ada yang tahu ini apa? Gerobak ya? Gerobak sampah gitu ya. Gerobak sampah ini banyak banget di wilayah saya. Hingga akhirnya gimana caranya si gerobak sampah ini punya potensi. Akhirnya saya jadikan si gerobak ini sebagai gerobak festival. Untuk orang keliling-keliling mengumumkan bahwa kita akan ada festival di wilayah kita. Keliling, di dalamnya ada speaker macam-macam, di dalamnya ada permainannya teman-teman, dan diganti-ganti tiap minggu. Kalau misalnya, jadi maksudnya dibuka lapaknya gitu, tempat sampahnya dibuka, terus pada ngumpul tuh semua, ayo yang menang dapetin kupon bazar gitu ya. Wah seru tuh di sini. Mereka ada yang ini ya, salah satu bapak-bapak ini, wah ini ngabisin berapa tiket nih. Saking penasarannya, padahal hadiahnya cuma topi doang. Dapat gitu, wah seru banget lah. Di situ akhirnya saya melihat bahwa iya ya ternyata itu gitu, ilmu saya tuh masih bisa dipakai sejauh inilah gitu kira-kira. Lalu mulailah di-expand lagi gitu, bisa nggak ya merubah itu menjadi sebuah yang lebih besar gitu. Hingga akhirnya saya mencoba dengan teman-teman dengan modalkan cuma 3 juta rupiah pada waktu itu. Hasil dari macam-macam lah ya komunitas. Akhirnya merubah ini menjadi warung bakso legend sebenarnya. Ini adalah warung bakso legend di daerah kita, hingga akhirnya kita tuh waktu itu bikin juga logonya karena ini tuh anaknya yang ngejalanin usaha baksonya. Si anaknya aja punya fotonya cuma 1, foto bapaknya ini namanya Mang Emit. Terus Mang Emitnya diliatin fotonya, terus kita tracing, kita bikin logo ala-ala gitu ya. Terus ditempelkanlah di tempat bakso ini hingga akhirnya warung Mang Emit itu orang tahu yang mana orangnya. Ini yang saya bilang bahwa saya ngerasakan bahwa ini nggak dibayar tapi ini saya merasa berarti menjadi desainer. Disitulah akhirnya saya membangun lebih besar lagi bicara placemaking gitu. Di sini kompetisi, kita bikin sebuah kompetisi tentang placemaking. Pada waktu itu ada acara. ini adalah playground gitu ya. Jadi play gang round. Jadi saya gitu bikin brand identity-nya supaya anak-anak di sana juga bangga gitu. Kalau misalnya cuma kerja bakti sosialisasi untuk mural jalan gitu, kayak naon atuh gitu ya. Bikin judul juga harus catchy gitu supaya di luar juga bikinnya keren. Sehingga akhirnya setiap program yang kita buat selalu ada gangnya. Play gang round, nanti ada istilahnya brand gang katanya. Ini kita bikin sebuah simulasi. Pada waktu itu kita memenangkan satu kompetisi, terus bikin simulasi tentang pengajaran braille tapi untuk orang-orang yang bukan orang-orang disabilitas. Terus kan orang nanya, kenapa braille diajarin ke orang-orang yang awas gitu ya, maksudnya bisa ngelihat. Nah, siapa yang ngasih akses? Kita kan. Siapa yang memberikan regulasi? Kita. Siapa yang mengerti harus berbuat apa untuk memberikan akses buat mereka? Kita. Kita yang memutuskan. Kalau kitanya nggak ngerti, masa mereka yang bikin sendiri?
Nah, kita mulailah bikinlah simulasi untuk tempat bermain anak tapi sambil belajar braille. Gitu. Jadi ini ada jalur-jalur ini juga sebenarnya jalur-jalur. Jadi teman-teman tuh kalau bikin playground nggak usah rumit-rumit. Wow, terbang gitu enggak. Kalian bikin jalur-jalur gitu aja, anak mah udah ketawa. Bener, karena imajinasi lebih besar daripada fisiknya mereka. Nah, ini jalur-jalur ini sebenarnya jalur-jalur bentuk huruf braille. Jadi yang sejajar itu apa nanti, kalau dibelokin sedikit apa. Jadi sambil mereka baris berbaris gitu. Ini jadi salah satu proyeknya walaupun sementara ya, karena kita ya balik lagi butuh sebuah perawatan yang cukup besar. Hingga akhirnya kita membuat program berikutnya, placemaking berikutnya namanya Brand Gang. Tahu Branhang, belakang rumah ya, akses belakang rumah kalau arsitektur tahu ya. Kita buatlah temanya Brand Gang. Brand itu adalah tadi kalau sekarang Besot bilang menciptakan value, berarti Brand Gang itu adalah menciptakan value di dalam sebuah gang. Dan kita buat program namanya Brand Gang, aktivasi ruang publik. Dan disinilah kita mencoba merubah brand gang yang kumuh, yang biasanya kita dipakai buat naruh kasur, naruh apa gitu ya, macam-macam ya. Kita bongkar, lalu kita perbaiki menjadi tematik-tematik versi SDGs kalau yang sekarang ya. Jadi ini adalah lorong perdamaian, SDGs nomor 16 kalau nggak salah. Kita mengajak teman-teman, anak-anak muda buat terlibat untuk berkarya di setiap ruangnya dengan tema-tema tentang perdamaian isunya. Lalu kita buat ini, tujuannya sederhana sebenarnya teman-teman. Karena kita ngelihat saat festival itu berantakan ya biasanya. Terus bazar-bazar pada tumpah ke jalan gitu ya. Terus kita pikir Branhang itu kan di belakangnya dapur ya. Menarik banget ya kayaknya kalau kita bikin festival tuh nggak perlu semua bikin tenda. Udah aja tinggal ke belakang rumah, dibuka pintu Branhangnya. Orang keliling seperti drive-thru. Masuk ke dalam belakang rumah sambil lihat galeri karya seni gitu ya. Sambil nyemil masakan, Bu yang ini enak nih Bu kayaknya, iya boleh nih gitu. Nyicip, karena belakang-belakang rumah itu jelas otomatis dapur ya, secara hierarki strukturnya kita mah gitu ya, belakang kan masih dapur itu ya. Jarang yang open kitchen gitu ya, kecuali memang benar-benar rumahnya sempit, biasanya open kitchen tuh. Kalau di bawah ini ya, apa di dalam gang-gang sempit kan, tiba-tiba katel di depan gitu kan. Open kitchen itu tuh sebenarnya sistemnya sudah sangat modern kan di luar. Nah ini yang menarik juga akhirnya wah ini seru banget ya ternyata Brand Gang ini akhirnya menjadi wisata dan nggak cuma sebatas wisata tapi mengajarkan anak-anak mudanya untuk jadi tour guide. Jadi kita kalau ada kunjungan anak-anak itu belajar melatih komunikasi. Nah ini poin penting kedua bahwa ternyata kita bisa berkarya hebat tapi jarang kita bisa berkomunikasi sehebat karya kita. Gitu ya. Itulah poin pentingnya. Jadi akhirnya kita mengajak anak-anak mudanya untuk jago komunikasinya dulu. Di sini mereka jadi tour guide. Kalau ada kunjungan dari kampus, mereka yang jadi tour guide. Menceritakan tentang perjalanan itu supaya mereka bangga akan rumahnya sendiri. Sejak kapan terakhir teman-teman pulang ke rumahnya membuat sesuatu di rumahnya masing-masing? Udah lupa mungkin ya. Misalnya bikin kegiatan Agustusan di rumahnya gitu. Udah lupa ya? Nah itulah yang sebenarnya kita harapkan bahwa teman-teman pulang lagi. Layaknya Pak Singgih pulang ke wilayahnya untuk membangun wilayahnya sendiri. Nah dari situlah akhirnya berkembanglah. Tadi kan saya sempat bicara tentang museum interaktif. Akhirnya ternyata titik-titik pertemuan itu yang akhirnya menemukan saya. Ternyata sebelum saya bicara tentang museum interaktif, saya harus belajar banyak tentang manusia. Itulah yang saya kadang lupakan. Saya terlalu fokus pada hal besarnya tapi saya melupakan manusianya. Hingga akhirnya disitulah titik poin saya mulai mereview lagi bahwa kayaknya museum interaktif itu bukan mimpi yang saya putus, tapi mimpi yang saya sambung. Hingga akhirnya saya membuatlah pameran namanya Archetype. Dan di mana ini adalah mimpi awal saya waktu S2 yang terputus gara-gara melihat dosen saya bicara tentang jongkok. Gitu ya. Tapi bukan berarti memutus mimpinya, ternyata perjalanan saya harus membawa untuk saya mengenal lebih dekat tentang berkaitan dengan user dan interaksinya dan komunikasinya. Baru setelah itu saya mengenal Hatam, saya yakin bahwa lalu saya mengenal placemaking, lalu disitulah saya bisa membuat sebuah dengan teman-teman membuat pameran interaktif namanya Archetype. Dan alhamdulillah kemarin mendapatkan cap itu ya, mungkin Besot juga dapat gitu. Jadi saya nggak bangga, ada Besot juga dapat. Nah dapat, dan ternyata di pameran ini sedang berlangsung juga sampai 31 Januari di Kosambi dan mengajak teman-teman studio juga untuk berkarya di sana. Salah satunya Type Space sama Griffin juga hadir.
Disitulah akhirnya saya merasa bahwa ya saatnya kita membuat museum interaktif. Jadi mimpi yang saya putuskan tuh ternyata terkonek satu sama lain karena why saya. Nah disitulah akhirnya saya melihat bahwa ternyata point of view-nya dari kita itu adalah selalu ingat apa kapasitas teman-teman. Berangkatlah dari kapasitas teman-teman yang teman-teman sukai dan niatkan ya. Bukan saya waktu pas S2 terpaksa karena teman saya S2. Kan gitu ya kompetisi, dia S2 namanya enggak gitu ya. Enggak, berangkat dari kapasitas teman-teman. Terus selanjutnya adalah communication skill. Bangun komunikasi karena karya kamu tidak bisa bicara sendirian. Perlu kamu untuk mengantarkan. Hingga akhirnya berbicara itu penting. Makanya saya selalu bilang, saya adalah orang yang pertama selalu ngacung kalau ada di forum apapun. Selalu terbiasa seperti itu, kenapa? Karena bukan masalah pertanyaannya. Saya berani gak sih sebenarnya dibilang lagi kampungan keempat kalinya gitu. Itu yang jadi keyakinan saya. Lalu selanjutnya saat kamu sudah punya communication skill, barulah bahwa karya kamu tidak bisa berdiri sendiri, karya kamu itu harus terkoneksi satu sama lain hingga akhirnya kamu membutuhkan kolaborasi. Kolaborasi itu bukan cuma hanya ketemu dan bikin sesuatu, tapi mengkompromikan. Terkadang kita harus mendominasi, jangan mendominasi, kompromikan. Gitu ya, hingga akhirnya kamu bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai hal. Hingga akhirnya jalur hidup saya sebenarnya berangkat dari interaktif museum, tiba-tiba pindah ke live handed. Ya, hal yang besar gitu ya, saya anggap tiba-tiba saya berangkatnya dari tangan doang ya. Terus ternyata dari tangan itu ternyata saya mengenal sisi tubuh besarnya bahwa kidal itu bukan tangan tapi tubuh. Bahwa kita dibilang kidal itu kalau semuanya menggunakan tangan anggota badan sebelah kiri. Termasuk jantungnya enggak. Jantung mah ya gimana? Serah waktunya jantung di kanan. Nah, tidak, jadi tubuh secara fisiologi ya. Nah, lalu saya melihat bahwa ternyata saya jadi banyak mempelajari tentang human behavior dan ilmu statistik. Human behavior dari ilmu statistik. Lalu dari situ akhirnya saya berangkat ke placemaking, bicara ruang, dan bicara tentang desain dan sosial impact. Lalu dari situlah akhirnya saya dan teman-teman menggagas tentang interactive exhibition yang nantinya mudah-mudahan di selanjutnya tujuan besar itu tercapai gitu kira-kira. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Bang Qadir untuk pemaparannya. Aku sendiri banyak nyatet hal-hal yang ini, banyak epiphany gitu yang aku dapat di pemaparan tadi. Sebenarnya yang tadi tentang kiri tuh, itu mah bukan deket lagi ya maksudnya. Sangat sehari-hari ya. Udah bagian dari kita banget gitu ya, di bagian tubuh sendiri gitu. Dan saat kita berhasil merekognisi itu gitu ya, sangat besar banget perubahan yang berdampak. Bisa dibilang tadi sepanjang life journey ini ya sampai sekarang gitu. Jadi momentum banget gitu. Ya terus tentang perihal ini sih ya, mungkin aku yang terenyuh banget mah tentang menjahit mimpi gitu. Kayak ada ternyata mimpi yang bisa disambung tuh gitu kayak wah gila. Ada banget, percaya banget. Keren. Jadi ya aku pikir kita sebagai desainer ya atau sebagai manusia lah ya, jangan sampai memungkiri potensi yang ada di diri kita sendiri ya, dan sejauh mana kita mempelajari tentang diri kita sendiri juga matters gitu ya, dalam keterlibatan kita di sosial gitu ya. Jadi kalau kemarin gitu ya aku sempat mencoba mengkonklusikan juga gitu ya dalam upaya beberapa konklusi 10 tahun karir. Salah satunya tuh jadi ada tiga poin penting gitu ya, mungkin menurut versiku ya, tapi buat desainer Indonesia tuh bisa jadi bukan pembeda ya, bisa merangkul identitasnya lah gitu. Jadi yang satu tuh ada realitas kepulauan, karena ya kita kan kepulauan ya, harus pakai mindsetnya yang emang beda-beda gitu ya. Terus kedua budaya sebagai mekanisme gagasan gitu ya, dalam artian gagasan tuh budaya tuh bukan sekedar budaya tradisional doang, tapi ya tadi bisa ngerekognisi sosial gitu ya, kita bisa lihat kebiasaan-kebiasaan gitu ya, interaksi gitu yang tadi banyak ditekankan, dan keterlibatan gitu. Soalnya banyak banget yang mungkin desainer kebanyakan pengen dikenalnya ya mungkin
ada dikotomi baratnya juga ya, kayak individualistis dan padahal semangatnya Asia mah banyaknya komunal ya, gitu, kolektif gitu ya. Kita tuh bergerak ya kan. Kolektif Pak, kolektif. Pada gawat ya. Gitu, jadi iya aku pikir ini bisa jadi diskusi yang menarik dan sekarang alhamdulillah udah ada penanggap kita hari ini, Ibu Rizka dari Type Space yang akan memberikan tanggapan. Tapi aku dikit mau cerita dulu. Kemarin teh aku pas kan lagi bikin acara ini jadi banyak lalu lalang gitu ke Type Space, jadi kayak aku ada ya starstruck gitu kayak Type Space teh sebenarnya salah satu studio yang benar-benar ngutilisasiin kreativitas gitu, karena mereka mah nggak coba keren-kerenan tapi utilitas ke sosial nanti keren banget gitu. Jadi ya berikan aplaus buat Bu Rizka. Duduk apa duduk? Duduk kali ya. Halo semuanya, terima kasih Pak Besot, Pak Aulia Akbar, juga Bang Kodir di sini. Kenalin, nama aku Rizka, aku dari Type Space, studionya dari sebelah sini. Type Space adalah kita nyebutnya supported studio. Supported studio itu fungsinya sebagai sebenarnya studio biasa, cuman kita memberdayakan seniman disabilitas gitu. Jadi aset-aset visual yang kita hasilkan itu semuanya dari seniman disabilitas. Pengennya sih kita pengennya merangkul semua seniman dengan ragam disabilitas, cuman sekarang kita mampunya disabilitas intelektual disabilitas, jadi kayak autism, terus borderline dan lain sebagainya. Mungkin di sini itu tentang Type Space sedikit. Di sini aku mau menanggapi tadi cerita yang dari Bang Kodir. Sebenarnya aku sering banget dengerin Bang Kodir ceritanya dan selalu tidak membosankan, malah banyak insight yang datang sampai agak merinding gitu ya. Horor ya? Enggak, kampungan. Oh enggak. Enggak bercanda. Ini biar hype aja. Ya, jujur nih asik. Tadi selama Bang Kodir ceritain gitu ya, aku banyak nyatet gitu, kayak kadang gitu kita sebagai desainer tuh lupa, atau aku aja kali ya, mungkin ini jadi refleksi ke aku sendiri sih. Jadi kadang tuh lupa akan tadi bilang hal kecil itu ya, kadang tuh ngemikirnya langsung hal besar gitu, kayak nggak sabar gue maunya langsung what-nya itu gitu, without knowing how or why gitu. Terus habis itu kayak disadarkan juga dengan inisiatif-inisiatif yang Bang Kodir lakukan di Karasa gitu ya. Kayak aku tuh mikirnya kebayangnya kayak kita teh sebagai desainer, sebagai manusia gitu bisa gitu melakukan berdaya dan berdampak gitu loh. Nggak cuman sebagai keprofesian aja, tapi gimana caranya kita juga berdampak sama sekeliling kita gitu. Itu padahal di lingkungan yang paling kecil, yaitu di lingkungan rumah gitu. Yang kadang-kadang teh suka lupa, justru kita teh ya udah kita teh self centris gitu ya, di kantor gitu misalnya, atau di rumah gitu. Jadi tadi ngelihat project-project kayak playground, terus abis itu yang paling agak-agak mau nangis tuh sebenarnya tadi ngelihat yang playground tadi sih, kayak iya ya benar juga ya, kenapa kita harus belajar braille gitu, padahal kita yang yang bisa melihat gitu, kenapa kita harus belajar braille, tapi kan justru kita yang bikin regulasi gitu, yang bikin dan lain sebagainya tuh. Apa dan sebagainya. Ya, terus ada yang tadi juga agak menyentuh juga, yang gimana Bang Kodir sama teman-teman di Karasa mengaktifasi brand gang tadi itu keren banget. Aku sempat ingat sebenarnya Pot Branding juga pernah bikin inisiasi ya, yang pecel lele. Bener ini keren banget. Iya bener, aku juga ngeliat kayak teman-teman desainer tuh bisa sangat inklusif gitu. Terus ya udah kalau kata presiden, kalau kata sekarang ya belusukan aja gitu ya. Terus ngebantuin teman waktu itu yang pecel lele itu ya. Pokoknya yang di kaki 5. Iya warung. Itu tahun berapa ya? Aku lupa deh.
Nah itu kayak luar biasa banget gitu. 2008 aku kayaknya masih 2008 sama aku baru mau ngomong 2008 gue kayaknya masih gini-gini deh. Iya maksudnya ya itu sih yang kayaknya kita butuhin gitu. Jangan kadang tadi juga aku sempat nyatet desainer kadang ya udah individualis lah atau apa gitu, kadang suka lupa ada hal-hal kecil di sekitar kita yang sebenarnya tuh bisa kita apa ya namanya ya kita berdayakan lah, gimana caranya jadi manusia yang berdaya dan berdampak gitu. Nah terus aku refleksi juga sama Typespace. Waktu Iman ngajakin aku buat bergabung di Typespace, sebenarnya juga kita nggak ngelihat dari sosial atau apa gitu, kita pure karena suka sama gaya visual yang teman-teman disabilitas ini hasilkan gitu. Kayak lah ini gambarnya bagus tapi kenapa cuman sampai di buku gambar doang gitu, ini gambarnya lucu kenapa orang-orang pada nggak tahu sih gitu, gimana caranya ini keluar, gimana caranya ini orang harus beli sih karya kayak gini gitu. Jadi pada akhirnya ya udah ketika kita menjalankan Typespace, terus aset visualnya kita olah, kita kolaborasiin sama desainer, dan terus habis itu ternyata masuk ke toko, orang pada appreciate. Ternyata yang senang tuh bukan cuma kita, bukan cuma audiens, tapi keluarga dari senimannya juga. Kadang itu yang kita lupa gitu, kayak ini mah emang bagus gitu, kayak you deserve that gitu kan. Tapi tuh orang tua tuh nggak tahu itu, orang tua seniman tuh pada Kak Iman makasih banyak ya gitu, sampai nangis sampai gimana, kita jadi yang kayak gitu. Jadi itu yang kadang tuh kita apa ya sebenarnya aku, Iman sama Angel juga waktu bikin terus ya nggak bohong juga sih, kita mikirin bukan hal kecil tapi hal besarnya itu gitu. Tapi ya alhamdulillah kebetulan kita menemukan potensi-potensi dari teman-teman seniman disabilitas ini gitu. Mungkin gitu dulu kali ya tanggapan aku, mungkin bisa dipancing dari teman-teman yang lain ini biar panas. Makasih. Baik, terima kasih tanggapannya Bu Rizka, beri aplaus ya sedikit. Ya mungkin aku mulai ya dari siapa mungkin yang mau nanya atau oke, boleh, siap. Ini konteksnya bisa challenge ideas, bisa enriching konteks, ya bisa. Kampungan juga. Oh, ya. Boleh. Ada pertanyaan. Halo semuanya, halo Pak. Kebetulan dosen saya dulu. Oh iya. Ramam di mana? Oh iya, kebetulan dosen saya. Oh ya Allah. Dwita Pak, halo semuanya, saya Dwita. Saya barusan merhatiin dari presentasi Bapak itu ada mengenai brand gang. Nah, aku penasaran banget karena kan ini salah satu bentuknya community development ya. Dan bentuk community development itu pasti ada nggak hanya desainernya aja, pasti ada masyarakatnya, ada ibu-ibu komplek, ada orang tarka gitu. Nah, sebenarnya bentuk komunikasinya gimana sih? Apakah hanya disosialisasikan ke tingkat kayak RT RW-nya aja, atau misalnya bentuk sosialisasinya harus ke rumah-rumah atau kayak gimana gitu. Karena kan kalau lihat output akhirnya itu semuanya jadi bisa menikmati kan, bisa ikut serta sama menikmati. Kayak gitu sih. Makasih. Nih langsung aja nih. Kasih pertanyaannya ya, boleh. Langsung aja ya, soalnya lupa nih kalau 3, lupa yang pertama lagi. Kan umur ya. Nah ya Dwita, ya saya mahasiswi saya salah satunya. Theo juga, ya banyak ya teman-teman mahasiswa saya di sini. Jadi kolot banget nih kelihatannya. Tapi nggak kayak kuliah ya, mudah-mudahan. Nah, jadi kenapa sih, gimana sih caranya sebenarnya supaya si masyarakatnya ini bisa terlibat gitu ya, dan istilahnya mereka bisa terjun, terus gimana sih cara pendekatan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, pertama yang kita lakukan itu sebenarnya adalah bukan hal yang positif sebenarnya. Kita bangun konflik. Gitu. Benar-benar bangun konflik. Gimana tuh? Bangun konflik. Jadi pada beranggang pertama itu sebenarnya adalah kekesalan kita gitu ya sebagai komunitas melihat bahwa beranggang itu kan sebenarnya ada pintu-pintunya ya. Dan pintu-pintu itu kan pintu-pintu keamanan yang nggak mungkin kan beranggang dibuka gitu ya kan, masa orang bisa nyelonong masuk ke belakang rumah gitu ya. Nah ada pintu-pintu itu. Nah pintu-pintu itu pada waktu itu kita berkampanye gimana ya caranya supaya orang sadar
Bahwa pintu-pintu itu bukan cuma tempat buat maaf ya pipis gitu ya, dipakai buat buang berangkal. Kalau di sana mah ada pil-pil macam-macam ya, kuning, merah, hijau gitu ya, taruh di situ, buang, bungkus-bungkus apa. Hingga akhirnya di situ tempat jadi nongkrong buat orang-orang misalnya mabuk dan lain-lain gitu. Nah, ini yang akhirnya kita bilang, wah ini kayaknya nggak bisa tiba-tiba langsung bikin. Harus aware dulu bahwa ada brandgang itu. Dan warga tuh nggak menyadari bahwa ada brandgang loh. Maksudnya itu tuh ya hanya belakang rumah aja gitu. Dan bukan akses darurat untuk kebakaran gitu. Makanya udah bikin rumah, ganjel dan lain-lain. Akhirnya cara pertama yang paling efektif adalah bikin konflik. Benar, bikin konflik. Jadi bikin konfliknya pertama kali kita bikin programnya, kita undang orang-orang dari luar untuk bikin mural-mural di pintu-pintu itu dengan tema-tema SDGs, tapi pintunya kita bukain. Jadi orang-orang tuh bisa lihat tuh dalam isi beranggangnya kayak gimana, mau berantakan ada maaf ya jemuran-jemuran, hiasan-hiasan dekorasi rumah tangga gitu ya, gantung gitu warna-warni gitu ya, itu biarin, dibukain aja. Jadi biarkan, terus kan kaget kan, oh ini ada apa gitu, masuk-masukin gitu kan, ini apa ini, aduh, di semua barang-barang dimasuk-masukin tuh dari dalam tuh. Terus orang-orang jadi penasaran, ini ada kegiatan apa ya? Oh ini Bu, ini kita lagi kampanye tentang, ini kan jalur umum gitu, baru cerita. Dari situ mereka aware gitu. Oh itu iya Suganta tanah saya gitu ya. Enggak Bu, ini mah ruang publik Bu. Ini ruang publik. Jadi area-area yang kayak gitu Bu, wah bisa kena pidana Bu gitu. Karena ini tuh adalah tanah yang bukan milik rumah gitu. Diceritain. Terus ya biarin aja Bu, supaya ini kenapa tuh dibuka kan malu, nggak apa-apa Bu, biar lihat bagus ya Bu ya pemandangannya gitu. Akhirnya ibu tahu ya belakang, jadi bikin konflik kan kesel gitu. Terus apa? Akhirnya dari situ setelah jadi kan bagus ya, bagus. Terus jadi orang jadi malas buang di situ gitu, jadi bersih. Dari situ akhirnya ada program selanjutnya. Siapa yang warga yang gangnya rapi, kita akan perbaikin isinya di dalamnya. Terus ada satu RT-nya rapi banget gitu. Wah pokoknya dia berani ngebongkar gitu ya, kayak Iwan Fals bongkar gitu, bongkar lah semua, diratain gitu ya. Semua yang ada yang tiba-tiba WC itu dibongkar semua. Jadi beranggang tuh tiba-tiba, kalau tadi boleh liatin jalan itunya gambarnya. Nah si beranggang itu tuh kacau banget lah, berantakan banget, kayak kita tuh masuk ke hutan Amazon gitu ya. Dan kecuali kalau kita bikin kompetisi ini kayak Ninja Warrior, seru itu, cet loncat licin kan gitu ya. Itu skillnya naik tuh. Nah di beranggang ini kita bongkar di yang bawah, yang biru-biru itu ya, yang di bawah yang ada biru Persib tuh. Nah ini berantakan banget. Nah itu tuh WC, ini tuh kesana WC. Jadi kita bongkar, terus kita perbaikin bener-bener bagus banget gitu ya. Jadi maksudnya karena ada teman-teman yang ngebantuin kita juga ya, bukan kita yang berkarya, tapi kita ngajakin teman-teman untuk kontribusi. Semuanya dapat sertifikat. Kalau mahasiswa kan ngejarnya sertifikat ya, sertifikatin gitu ya. Wah dapetin tuh semuanya. Ikutan terlibat semua seniman di sini sama desainer. Nah dari situ kan bagus, sendirian kan bagusnya kan. Terus kok tiba-tiba dikunjungin orang, ada kunjungan gitu ya, ada apa macam-macam gitu ya. Terus ini tuh ada apa sih di belakang rumah teh, kan tetangga-tetangga pada ngeliat kan. Dari situ tuh akhirnya bikin konflik kedua, ngomongin gibah. Nah datang, di Branhang saya mau naon, ayat kandang maung, kandang iu, kandang gitu, sampai nyerucus pulang tuh nyerucus aja. Kesel dah didinya mah pak, diatur udah. Nah dari situ tuh bagus, konflik itu bagus. Jadi istilahnya biarkan itu mengalir, ya. Karena nanti suatu saat tuh, ada di orang mau diberes-beres kan, mau ada si eta tah tetangga eta, kan gitunya. Nah dari situ tuh ternyata berdampak bagus teman-teman dari konflik itu tuh. Akhirnya orang aware, dan hari ini pun ada satu beranggang, hari ini persis ada satu beranggang yang RT-nya akhirnya ngebongkar tangga di beranggang itu. Tiba-tiba tangga aja ya, dibuka beranggangnya tangga ke rumah orang. Jadi akses masuk beranggangnya tuh sempit pisan. Nah itu kan tangga strukturnya susah ya, nggak mungkin kalau anak-anak muda ngebongkarin gitu ya, takut struktur karena nggak ngerti. Akhirnya berinisiatif, sekarang tuh lagi dibongkar. Jadi mereka sadar bahwa ini kalau nggak dibongkar-bongkar nggak akan ada perbaikan apa-apa, dan nggak akan tetap bakal kayak gitu, jorok terus gitu belakang itu. Sedangkan kalau ketua RT kan di belakang itu sebenarnya kan kalau ada yang mampet ada apa itu kan bisa aksesnya cepet ya. Kebayang kalau kayak gitu kan kayak Ninja Warrior hula gitunya, cet gitu. Terus baru ngebenerin yang mampet kan repot ya gitu, harus butuh skill banget RT.
Nah makanya inilah yang akhirnya dibangun. Makanya sebenarnya awalnya adalah konflik. Dari situ mulai orang sadar ada percontohannya, tiba-tiba dikunjungin sama orang Belanda gitu ya. Kan ini kan Branhang itu kan bahasa Belanda ya, Branhang. Dan memang dari Belanda, memang blueprintnya Belanda gitu. Nah dari situ orang Belanda pas lagi duaan datang gitu ya, waktu itu ketemu di Archetype, terus dia pengen datang ke tempat ke Brangang, penasaran karena terrelate dengan kata Branhang. Terus dia videoin gitu ya, oh pokoknya benar-benar di review gitu ya, di wawancara, padahal kita juga nggak minta bikin video, dia inisiatif sendiri aja bikin video sendiri kayak wawancara. Terus tiba-tiba beli pete, beli apa gitu ya, keliling. Orang-orang kan aware ya, ini kenapa sih bule masuk-masuk ke belakang rumah gitu kan. Dari situlah akhirnya konflik-konflik berkepanjangannya lanjut gitu, bahwa ternyata iya ya ini tuh menarik lah. Akhirnya alhamdulillah dari konflik itu mulai kesadaran, dari kesadaran itu mulailah ada gerakan gitu. Jadi sebenarnya konflik itu kalau kita bisa ramu secara positif bisa jadi sesuatu yang luar biasa positif gitu kira-kira. Mudah-mudahan terjawab. Siap, terima kasih. Silakan. Wah, sedap. Manage konflik mulanya. Iya. Manajemen konflik. Manage konflik. Iya. Boleh mungkin oke, siap. Boleh nama dulu ya. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Hila. Saya kebetulan mahasiswa desain produk ITB juga, baru lulus. Pengen nanya sih, tadi kan dibahas saat itu proses saat udah mulai, ini mungkin bisa nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Ini kan tadi banyak dibahas soal proses saat sudah ketemu warganya, habis itu proses kreatifnya tadi udah dibahas. Kalau aku pengen nanya soal agak lebih teknis sih. Jadi kayak aku juga kadang-kadang ada perasaan kayak gitu ya, ngeliat mungkin suatu daerah terus kayak kayaknya bisa dibuat sesuatu deh. Tapi aku selalu bingung kayak mulainya tuh dari mana. Misalnya kayak kalau kita membuat suatu disrupsi yang besar begitu di pemukiman warga tuh, siapa sih yang harus kita approach? Apakah memang harus ya sekedar izin ke Pak RT, atau harus tanya dinas setempat, atau bahkan kolaborasi yang masih harus setempat, atau ngelibatin kampus kayak gitu? Aku tuh suka lost di apa ya, harus berkolaborasi sama siapa gitu. Terima kasih. Oke, ini langsung jawab aja ya. Jadi boleh dilihatin ke yang page yang why, what, dan how itu ya, yang basic banget sebenarnya. Tapi ini yang sebenarnya kalau buat saya apa ya? Siapa sih yang harus di-approach duluan? Terkadang kita bingung, karena kita bingung itu karena sebenarnya memang poin kita adalah selalu fokus di how-nya. Gimana sih kita nge-approach-nya gitu ya? Nah sebenarnya sih kalau buat saya balik lagi ya, kita nggak perlu buat sesuatu yang besar dulu sebenarnya. Kalau kamu tahu tadi perjalanan saya kan sebenarnya placemaking itu di akhir ya. Saya baru mengenal memberanikan diri gitu. Sebenarnya kan di awal-awal juga saya boro-boro kalau kenalan sama warga, karena saya warga baru pada waktu itu pun saya nggak tahu cara berkenalan. Nah, poin pertama adalah memang yang paling sulit adalah kita tuh adalah beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan itu adalah problem semua orang ya. Nah, disitulah akhirnya saya juga mungkin bisa jadi standar caranya kita melihat orang lain. Bisa jadi sebenarnya standar berkenalan kita tuh beda-beda. Ya enggak? Nah, itu yang kadang nggak kita sadari. Jadi saya 2017 pindah ke Cijerah bersama istri saya di belakang itu yang lagi ngawasin saya, takutnya nanti saya jajan sembarangan. Halo. Nah, saya bersama istri waktu 2017 datang ke jadi penduduk baru Cijerah gitu ya, Cijerah Pride gitu. Datang gitu ya, kan saya juga bingung. Sebagai warga baru punya rumah titipan ibu mertua gitu ya, terus mau kenalan sama warga, kenalannya gimana ya gitu. Pada waktu itu saya berinisiatif ya udah dengan cara apa yang kita bisa aja, ya udah ke Pak RT-nya kita deketin. Pak RT, saya teh sebenarnya teman-teman anak desain gitu sama istri itu desain juga. Pengen lah mumpung lagi 17-an, saya sambil berkontribusi, sambil saya coba berkenalan dengan warga, saya ngelukis gapura gitu, boleh gitu. Atuh saya gitu kan ya. Silakan. Nah, ini inilah gitu. Ya udahlah kita ngechat, tapi dari ngechat itu saya ngerasa kayak ya ini momen pertama ya kita berkenalan dengan warga. Dari situ akhirnya ngechat lah gitu ya, terus ditaruhlah kuas di pinggir deket jalan situ, terus nanti tiba-tiba ada anak kecil muncul satu orang gitu ya, datang, Kak lagi ngapain, mau ikutan? Jangan nanya aja, mending ikutan, bentar kita ganti baju dulu, pulang sekolah kan, balik ke sini. Tapi jangan kena baju ya, nanti dimarin, dikasih tahu, iya Kak ya. Akhirnya tuh seabrek, kalau anak-anak kan seabrek ya, brek tiba-tiba banyak, ini udah kayak jadi daycare gitu kan.
Nah, udah kuasnya memang disediakan gitu. Akhirnya dari situ gapura itu terlalu cepat selesainya gitu ya. Jadi bingung gitu karena anaknya terlalu banyak nih produktifnya gitu. Orang produktif dengan media yang sedikit juga ternyata fatal gitu ya. Ini media cuma gapura, anaknya banyak, ini mau dikemanain gitu kan. Nah udahlah, ini jalur-jalur di jalan-jalan di antara gang itu kan ada jalan, rumah, dan biasanya kan suka ada gorong-gorong kecil ya. Dan di situ suka ada teralis-teralis besi buat motor kalau masuk rumah gitu ya, kan namanya sobat Miss Queen gitu ya, motor dimasukin gitu kan. Ya masuk, saya juga termasuk masukin gitu. Nah dimasukin, nah udahlah teralisnya kita cat semua gitu. Seneng kan, kita cuma nanda-nandain, diwarnain, cat. Udah kayak di film Lord of the Ring, kalau yang pas perang yang hijau itu kalau apa, pasukan hantu itu ya, terus wah semua itu bener mirip gitu. Cuma berapa jam beres, waduh bingung ini. Cepet juga ya, padahal anak kecil. Dan buat saya, oh ini gila ya, ini dampaknya kok oke banget gitu ya. Akhirnya kan manggil-manggil, Kak Andi, Kak Arum, saya ngapain lagi Kak Andi, Kak Arum, oh, itu berisik banget lah di situ. Dari situ warga tahu, siapa sih Kak Andi, Kak Arum teh? Kalau luar ya ibu-ibunya, bapak-bapaknya, dari situlah kita berkenalan. Bapak, ibu, punten, ini saya warga baru kenalan, ini ngasuh anak-anaknya, tenang aja nggak akan kena baju, udah dikasih tahu. Ya tuh naon meh, ada aktivitasnya. Ya ibu, dari situlah ternyata adaptasi berkenalan saya caranya gitu. Kalau saya door to door kan nggak mungkin ya, ada kurang juga asupan ininya, bawa-bawa gitu kan nggak mungkin ya. Nah makanya kayaknya ini cara terbaik gitu. Akhirnya saya menemukan metode beradaptasi gitu. Jadi kalau buat saya adaptasi itu bisa jadi dengan caranya teman-teman gitu. Jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Jadi sesuai dengan kebiasaan. Dan memang susah dan wajar kalau buat saya. Makanya kenapa komunikasi itu jadi faktor utama gitu, pendekatan. Kalau buat saya pendekatannya dengan Pak RT, dengan siapa, itu tuh poin keberapa sebenarnya. Yang penting kamu di lingkungan kamu aja dulu, di depan rumah gitu ya. Depan rumah dulu gitu ya, selain taman kamu, depan rumahnya. Terus nanti tiba-tiba ada yang mau ini lagi ke tetangga seberangnya gitu ya. Jadi istilahnya nggak perlu ada sistematika, istilahnya harus ada approach dari top down gitu ya, dari keputusan, nggak gitu sih. Jadi lakuin aja apa yang kamu bisa. Jadi makanya kalau buat saya si why ini jadi penting gitu. Makanya menghargai hal kecil bagi saya, mungkin why teman-teman akan beda gitu. Jadi silakan cari why-nya. Karena dengan menemukan why-nya, teman-teman tuh bergerak tuh kayaknya nyaman banget gitu. Karena memang bukan bergerak berdasarkan what dan how-nya, tapi si why ini gitu yang akhirnya menggerakkan energinya. Jadi siapapun bisa di-approach sebenarnya, tenang aja. Bahkan kamu sama tetangga kamu sebelahan selama kompak gitu ya, kan jarang ya kadang kalau sama tetanggaan tuh gitu ya. Nah, kalau kompak lakuin, sama 2 orang silakan. Di komunitas saya tuh saya hitung kalau anak 1 orang itu saya hitung 10. Jadi supaya mindsetnya berubah gitu. Jadi kalau kita udah ngumpul berapa orang nih untuk bergerak, 40 Kang. Siapa tuh udah 40 mah cukup atau gerak aja. Jadi beranggang kedua ini sebenarnya cuma 4 orang yang menginisiasi, membersihkan, jadi kuli, panggul gitu ya. Kita berempat, saya, istri saya sama 2 orang. Segitu aja gitu. Jadi buat saya mindsetnya yang berubah tuh kan 4 orang aja bisa kayak gini gitu kan ya. Baru nah setelah bersih baru ngajakin yang lain gitu kan. Setelah udah ada medianya, oh ini seru nih buat saya ngelukis, ajakin ke yang lain. Tapi masalah Ninja Warrior dan hutan belantaranya mah nggak perlu tahu gitu. Itu mah kita yang tahu, yang jatuhnya gimana masuk ke area gitunya ya. Itu kita yang tahu gitu. Dan 4 orang itu ternyata bisa gitu. Jadi buat saya sesedikit mungkin, jangan terlalu banyak. Mimpi kamu tuh sebenarnya bisa bergerak dari kamu dulu gitu, bukan dari orang lain gitu kira-kira. Nuhun. Mantap sekali. Terima kasih. Aku jadi Mario Teguh ya. Tapi ada yang komplain ini anaknya nggak diurus. Tapi emang enggak sih, mungkin banyaknya karena apa ya, lingkungan desain tuh banyaknya yang mungkin aku labelinnya elit gitu ya. Kadang-kadang kan kita kan suka ada label ya terlalu sophisticated gitu, jadi jarang mau ke grassroots gitu ya, jarang mau ke akar rumput. Jadi sebenarnya approach mah ada yang formal, ada yang informal gitu. Jadi itu mah gimana ketepatan kita bertindak gitu ya. Dan aku pikir kalau value-nya align gitu ya sama caranya, ya itu mah pasti tepat guna gitu. Oke. Barangkali Bapak mau? Oh, Bapak dulu. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, jadi mungkin perkenalan dulu semua. Nama saya Tria. Jadi mungkin sebelum pertanyaan boleh ditanggapi sedikit ya, Kang Kodir. Jadi makasih banget atas presentasinya hari ini. Jadi sebelum yang pertemuan hari ini, saya sendiri sempat berapa kali ya kita udah ngobrol Kang Kodir. Jadi kebetulan mungkin introduksi sedikit saya ke sini tuh dalam niat untuk melanjutkan kuliah ke jenjang S2. Nah, jadi itu memang selalu permasalahan anak-anak S2 itu kan pasti pas masuk udah mikirin nanti judul tesis saya apa ya. Itu yang langsung saya coba obrolin itu dengan Kang Kodir dari awal. Dari presentasi Kang Kodir itu ngeliatin ke saya bahwa yang paling saya dapetin adalah tadi kan perihal hal-hal kecil ya. Nah, itu sebenarnya pas kita ngobrol di awal tuh juga udah Kang Kodir udah ceritakan kan. Akhirnya setelah itu pas sudah ada prosesi dari kaminya bagaimana untuk mempresentasikan usulan-usulan judul tesis kami, apakah saat itu saya langsung praktekkan? Enggak ternyata. Enggak, jadi memang ternyata kalau saya rasakan sendiri itu sebenarnya perihal mencari why pun saat itu saya masih banyak ketakutan saat itu Kang Kodir. Jadi kayak karena ketakutan itu akhirnya saya ngerasain distraksi yang lain tuh banyak bermunculan, banyak berdatangan sampai yang saya ingat pas pertama kali saya nyoba mengusulkan judul tesis saya saat itu perancangan video game mengenai fauna endemik Kalimantan untuk remaja. Pas saya presentasikan kemudian dapat, kalau tadi kan Kang Kodir sering dibilangin kampungan ya sama dosen. Kalau saat itu untungnya yang saya nggak terlalu nyakitin, cuma dibilang kamu terlalu tendensius langsung ngomongin kayak gini. Nah itu tuh langsung pas saya obrolin kembali dengan Kang Kodir yang kemarin ya, Kang Kodir kan ngingetin pada saya bahwa berarti sayanya maksudnya masih terlalu fokus pada what. Nah kemudian kan mungkin saatnya kita kembali lagi ke why. Nah yang pengen saya tanya lagi nih mumpung lagi kita obrolin adalah tadi kan yang paling jadi titik turning pointnya kan ketika tadi Kang Kodir mau yang ke interaktif museum ke tentang kidal gitu. Nah yang saya penasaran kan adalah ketika Kang Kodir akhirnya memutuskan untuk banting setir, nah ketika itu membahas ke left handed ataupun mungkin boleh ketika akhirnya kembali lagi bisa merajut mimpinya kembali di archetype. Mungkin saat kita udah menemukan nih, kita mencoba katakanlah brainstorming why-nya ke hal-hal yang kecil tadi. Yang saya masih bukan ragu ya, tapi kadang masih takut adalah ketika kita mikirin hal kecil itu adalah kayak takutnya itu bukan hal yang penting gitu. Terkadang itu tuh saya akuin masih jadi ketakutan saya. Nah mungkin dari Kang Kodir sendiri dari cerita itu ada nggak kayak udah nemuin hal kecil nih, why hal kecil, mungkin apakah ada yang masih stuck atau memang ini ternyata salah, terus kemudian akhirnya tetap menemukan jalannya kembali gitu ya, tidak menjadi hamba-hamba yang tersesat, domba-domba yang tersesat gitu. Gimana menemukan mesayahnya saat itu? Mungkin dari cerita pas lagi ngurusin tesis ataupun lagi ngurusin archetype kan sesuatu yang berjalan nih, mungkin ada cerita dari situ yang mungkin bisa nge-encourage kami lah. Ketika udah nemuin hal yang kecil nih, gimana itu tetap stay in the right track? Yeah, Oke, siap. Terima kasih. Saya in the left ya, bukan in the right. Oh iya benar. Oh ya. Iya tadi. Sobat tetap di left track bagaimana? Ini boleh di next yang tentang capability kali ya. Boleh. Yang bawah lagi kayaknya di paling bawah ya terakhir. Jadi kalau buat saya, why itu sangat personal sebenarnya. Jadi kadang saya pun nggak bisa menularkan ke teman-teman bahwa teman-teman harus berangkat dari hal yang besar, hal yang kecil ya. Jadi why itu sangat personal, itu tuh saya banget sebenarnya. Dan itu tidak bisa ditularkan ke teman-teman. Tapi mungkin ilmu saya yang saya bisa ceritakan dari sudut pandang saya, betul ya? Tapi balik lagi bahwa teman-teman itu, makanya di akhir saya selalu bilang bahwa selalu ingat bahwa kalian punya kapasitas. Dan teman-teman tuh ada kapasitas yang punya energi. Ya, bukan kapasitas yang misalnya saya bisa desain tapi stres. Gitu. Saya ngedesain bisa ngegambar tapi stres wae gitu tiap perjalanan desainnya kan. Saya jago ilustrasi gampang tapi stres wae gitu. Berarti kamu harus mencari momen titik di mana kamu menggambar tapi kamu tidak stres dan kamu merasa energinya gede di situ.
Nah, kalau buat saya mungkin makanya saya bilang di akhirnya adalah tahu kapasitas kamu. Bisa jadi kamu memang senang berangkat dari hal yang besar dulu. Nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi angle saya selalu bilang mungkin saya orangnya nggak keotakan gitu sebenarnya ya. Kalau saya kan nggak keotakan ya, maksudnya kalau ngomongin tentang makroekonomi gitu ya. Saya kalau ditanya makroekonomi, kalau naon sih makroekonomi itu koma gitu ya. Mau mikroekonomi saya tahu gitu, jual beli gitu ya. Jadi langsung aya duitnya, aya pedagangnya gitu ya, transaksi gitu kan ya. Pinjam dulu lah 100 gitu kan, itu ngerti lah gitu ya. Itu kan mikro ya. Jadi saya bisa berangkat dari sesuatu yang besar kalau berangkat dari kecil dulu. Hingga akhirnya yang saya pelajari adalah polanya. Bahwa ternyata pola-pola besar itu ternyata berangkat dari pola-pola yang kecil. Memahami dunia itu kan saya kemarin sempat bilang ya Ustaz ya, memahami dunia itu kan sebenarnya nggak rumit, tapi istilahnya yang rumit. Ada yang matematik punya istilah matematik, ada yang kimia punya istilah kimia, ada yang biologi istilahnya biologi. Makanya saya penasaran bikin telaah desain kayak gini, karena sebenarnya istilah polanya sama nggak sih? Mirip-mirip juga ya, problem solving gitu. Sama aja gitu, cuma istilahnya beda. Oh, menurut versi ini gimana gitu ya, versi ini berapa, oh ini menurut konstruksi ini, menurut nilai fisika, menurut nilai matematik kan gitu ya. Tapi kan sebenarnya problem titiknya, poinnya sama, polanya sebenarnya sama, mereka sedang menyelesaikan masalah. Yang harus kita tahu adalah pola secara utuhnya. Jadi kalau kalian, sederhananya adalah saat kalian nonton film, saran saya adalah jangan cuma nikmatin cerita dan artisnya. Oh ganteng banget gitu ya. Itu kamu fokusnya hilang tuh. Kalau nonton film, saran saya adalah baca polanya kenapa film itu menarik. Saya ngajar ya, kalau ngajar sempat cerita itu gitu ya ke teman-teman mahasiswa. Film menarik itu ya sebenarnya adalah perubahan emosi kita sebenarnya. Naik turunnya, makanya orang naik gunung gitu tiba-tiba ada yang senang bungee jumping yang mau sampai mati juga kayaknya senang gitu ya. Kan ada beberapa kesenangan yang beda-beda kan. Nah, kesenangan itu tuh ada di masing-masing tuh beda-beda. Ada yang senang adrenalinnya tuh naik turunnya tuh tiba-tiba gitu. Ada yang senangnya tuh yang so sweet gitu endingnya gitu kan ya. Nah itu yang mau dipelajari, bahwa setiap film itu menarik polanya. Dan polanya sebenarnya umum. Cuma 4 pola dalam film. Introduksi, lalu ada konflik, anti klimaks, lalu nanti ada pesan. Semua film itu sebenarnya gitu. Yang menarik itu saat dibulak-balikan pesannya. Tiba-tiba pesan, anti klimaks, klimaks, tiba-tiba introduksi. Itu di film-film detektif biasa gitu ya. Jadi tiba-tiba ternyata awal mulanya adalah ending, begitu kan ya? Nah, itu kan berarti kan ada orang yang senangnya begitu ya, mikir. Tapi ada yang senang orangnya berurutan gitu. Nah, buat saya saat kamu mempelajari sesuatu, pelajari pola sederhananya. Itu maksud saya. Bukan belajar dari hal-hal kecil. Mungkin itu hal-hal kecil buat saya menarik karena memang saya senang hal kecil yang bisa diimprovisasi jadi sesuatu yang sebenarnya menarik ya. Misalnya gimana saya mengajarkan orang tentang cara menyusun film tapi dari spidol gitu. Pada waktu itu sempat bikin simulasinya spidol gitu. Ada spidol di kampus, ada 3 biji gitu. Saya lalu praktekkan cara membuat film itu cuma butuh 3 spidol ini gitu. Terus tutupnya, ada tutup kecil, ada yang gagangnya kan ya. Nah setiap tutupnya kan spidol itu bisa dihubung-hubungin ya. Nah saya pelajarin bahwa film itu cuma 3 ini loh, 3 spidol ini. Perhatikan ya, ada spidolnya kebetulan lagi warnanya hitam, biru sama merah gitu ya. Lalu ya standarnya, standar SOP gitu ya. Nah, walaupun jarang dipakai yang merah. Nah lalu pas disusun ada tutup-tutup kecil di setiap disusun itu kan ada yang besarnya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Dalam membuat film kita cuma butuh 3 ini. Introduksi, pengenalan, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang akhirnya men-trigger kita untuk menonton lebih lanjut. Point of view yang bikin kita akhirnya lanjut si tutup itu. Lalu dijelaskan lagi penasaran itu dengan panjangnya. Lalu tiba-tiba dari situ adalah konflik. Ini yang bikin seru lagi nih gitu kan ya. Lalu nanti dipanjangin lagi konfliknya, lalu diselesaikan. Gitu kan ya. Nah, permainan perpindahan tutup itu yang seru sebenarnya. Yang asalnya tutupnya spidolnya merah jadi merah, tutupnya berubah jadi hitam. Nah, permainan film dan permainan sebuah story itu seperti itu kira-kira. Hingga akhirnya saya bisa kan menjelaskan ke mahasiswa kan. Oh, gitu. Karena oh-nya tuh yang gede itu. Oh, iya Pak gitu. Minimal mereka ingat dulu gitu. Walaupun sebenarnya di balik itu kan sebenarnya berdarah-darah ya bikin naskah. Gitu. Itu mah cerita di baliknya gitu kan. Tapi kan polanya dulu yang penting. Paham dulu lah gitu. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan terjawab Pak Levi. Tadi ada lagi pertanyaan yang mungkin belum saya jawab? Cukup? Oke, siap. Puas? Ya, siap. Boleh kalau ada lagi yang lain. Terima kasih jawabannya. Mungkin yang lain teman-teman
Karena waktu juga ya mungkin satu satu pertanyaan terakhir mungkin dari Rifki, dari Bu Raras mungkin. Ayo. Oke, silakan Ibu. Ini menggiurkan nih, boleh dipegang. Menggiurkan silakan. Ya siapa tahu nih lagi pameran. Bang Kodir, aku mau nanya nih, Edan. Bangga. Sebenarnya kan yang dari tadi diperhatiin tuh, kayaknya kita tuh emang butuh orang-orang Edan. Bukan maksudnya kayak mau jadi mahasiswa orang edan. Untung bukan di kampus ya. Yang inisiator gitu ya, seperti Bang Kodir ini atau seperti sebenarnya tadi kita sempat ngobrol dikit, yang terpenting dari inisiatif ini adalah kita menciptakan si aktornya itu gitu. Mungkin Bang Kodir bisa sharing gimana sih cara menciptakan aktor ini gitu. Terus mungkin contohnya juga seperti Pak Singgi yang pulang kembali ke desanya gitu untuk membangun lingkungannya gitu. Itu terus habis itu aku juga mau nanya, sebenarnya kan ini tadi inisiatifnya semuanya di Kota Bandung ya. Apakah kita rejeki gitu ya tinggal di Kota Bandung, jadi kayak bisa diapa-apain gitu, kayak bikin inisiatif yang kecil-kecil tapi berdampak bukan sangat mudah sih, tapi kayak bisain gitu ya. Apakah ini adalah rejeki kita tinggal di Kota Bandung, atau sebenarnya ini tuh applicable di manapun sih gitu. Ya itu aja sih. Siap. Thank you. Ya ini rada ini ya, menciptakan aktor ya tadi ya. Jadi sebenarnya saya pun masih berjalan ya menciptakan aktor ini. Butuh waktu dari 2017 baru sekarang muncul inisiatif anak muda untuk bikin festival versinya mereka gitu ya. Nah sebenarnya untuk menciptakan aktor itu adalah yang paling penting adalah apresiasi. Apalagi kalau kita sebagai desainer tiba-tiba mau ngajar ke anak-anak muda ya. Kalau saya contoh kasusnya kan saya mengajarkan ke anak-anak mudanya ya, untuk punya inisiatif gagasan kreatif untuk merubah lingkungan. Kenapa kreativitas? Karena kreativitas itu kan ya keretanya, jadi maksudnya terjepit gitu, akhirnya kreatif kan gitu ya. Ya berarti kan udah paling bisa, nggak punya modal juga bisa gitu kan ya. Kalau saya sebagai startup atau investor kan esai gitu ya, nggak punya modal. Nah dari kenapa kreativitas? Karena butuh itu. Tapi yang paling penting dari pertama adalah apresiasi. Jadi kita tuh harus turun sebenarnya standarnya. Jadi kalau kita punya standar estetika atau standar teori yang sangat tinggi ini gitu ya, sebenarnya di mereka tuh kita tuh nggak naon dah segitu tehing lah gitunya, apal datara pernah gitu. Kita tuh harus turun gunung gitu. Turun gunung dengan benar-benar sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Poin pertama adalah mengapresiasi apa yang selalu mereka lakukan, lalu kita scale up dari kemampuan itu. Kalau yang jagona cuma jago gambar vektor, ya dari situ lah kita tenan naon. Gambar noge butut padahal pengen aduh goreng kayaknya. Ya, tapi kan type space ternyata bisa gitu ya. Gambarnya buat saya mah gambar bagus tuh yang gitu, yang buat saya ngelihatnya terinspirasi gitu, bukan yang cuma standar bagus aja gitu ya. Bagusnya kan relatif ya. Nah makanya pada waktu itu cara untuk menciptakan aktor itu adalah berikan apresiasi dan berikan peran ke mereka, tapi pelan-pelan. Jadi pada waktu itu kan saya hanya misalnya anak SMP-nya, misalnya kita kalau yang ngegambar anak-anak SD-nya mah ngegambar aja ya, tapi anak-anak SMP-nya kan saya ngajar mereka kan nggak suka ngegambar ya, nggak suka yang diem kan, bararawong kan, kemana-mana lo loncatan gitu kan ya. Akhirnya sesuai kapasitas, berarti apa yang buat mereka capek, ya udah nguli bikin craft gitu, gitunya ngegaji naon sok tak capek baik gitunya. Dan memang biar capek kan tujuannya, ya udah capek, tapi barang yang mereka buat itu gimana caranya dipamerkan, apresiasi ya tadi, dipamerkan. Jadi pada waktu itu saya bilang ini nggak cuma di sini aja, gimana caranya ini bisa dipamerkan. Ya udah saya cari kita sebagai aktor utamanya mungkinnya pada waktu itu jadi kayak ya udah cari aja tempat buat ini bisa diapresiasi gitu, diuji lah istilahnya, diundang ke TSM, dipamerkan, ajak merekanya juga untuk jelasin. Akhirnya kan mereka kayak punya peran ya, karyanya mereka, ceritain ini apa, ini kok, ini lalala. Terus pada waktu itu diundang lagi ke Urbane, dibawa lagi tuh karya-karya itu tuh gitu ya. Dengan bantuan treatment sedikit, ini mendingan diginiin, tetap ya harus ada treatment sedikit. Cuma biarkan mereka dapat apresiasi. Dari situ mereka bangga.
wah saya tuh ternyata segini aja diapresiasi ya gitu. Nah kebayang kalau lebih kan. Nah dari situ akhirnya gerak lagi pelan-pelan. Dari situ mulailah kita coba apalagi ya yang bisa buat diimprovisasi. Akhirnya ya itu tadi sampai akhirnya jadi si Brandgang ini. Dan mereka yang berperan, bukan saya yang jadi tour guide, mereka juga. Mereka yang awalnya kita kasih tanggung jawab, kamu jadi ketua acaranya ya gitu ya di Brandgang yang kedua. Siap Kang, sabari ngadeg-deg-degnya, kumaha ngomong di depan umum gitunya. Iya pokoknya mau ngomong aja gitu, walaupun deg-degan nggak apa-apa gitu. Ngomong akhirnya berhasil tuh dia tuh sebenarnya nggak berani jadi ketua tuh bukan karena nggak bisa ngomong depan orang. Ya udah belajar pelan-pelan ngobrol gitu ya. Nah dari situlah akhirnya dia berani dia akhirnya punya peran. Nah apresiasi, berikan peran, improvisasi, naikin. Terus jangan lupa setiap apa yang naik itu aktor selalu diceritain bahwa suatu saat anak-anak kecilnya harus diajak. Jadi di kita tuh kalau misalnya lagi bekerja mural dan lain-lain, anak-anak kalau ada anak-anak lewat dan mau ikutan langsung ajak. Nggak perlu misalnya cik lewan. Nggak gitu. Nggak boleh. Kita tuh nggak boleh. Itu tuh udah syarat utama. Pokoknya kalau ada anak kecil megang koas langsung kasih koasnya. Langsung taruh di mana mau muralnya sok, mau berantakan juga nggak apa-apa. Kasih peran, apresiasi. Dan itu poin penting dan kita teh jarang di situ di lingkungan warga tuh ya, misalnya sesederhana Theo aja misalnya pulang ke rumah nyapu di jalan di gang nyapu gitu bersih gitunya misalnya gitu. Saya nggak tahu Theo mungkin ternyata lebih rajin gitunya pakai mesin gitu ya nyapu gitu. Nah kan pasti datang tuh ibu-ibu tuh datang tumben Theo kan gitunya kalimatnya tuh ya tumben kemana wae lewat tuh ya. Kan kalimat tuh sangat menjatuhkan banget ya. Nah di saya itu diharamkan gitu. Istilahnya adalah saya pun menjadi tameng buat orang tuanya. Jangan pernah aktivitas positif anak kecil mau yang remaja apa dibilang tumben. Itu awal kenapa jadi ada kenakalan remaja. Itu dimana awalnya kita nggak mau kontribusi pundung mendingan keluar aja gitu. Nah itu poinnya. Jadi kalau buat saya apresiasi dan itu teh penting gitu kira-kira. Mudah-mudahan terjawab teh. Ada lagi nggak sih pertanyaannya tadi teh? Ini sih Pak. Ya. Oh, kalau di tempat lain gitu ya. Ya, benar-benar. Tapi benar sih poinnya ya. Di Bandung teh sebenarnya loba masalah gitu ya. Dan orangnya teh aku mah hanya gengsi tapi wuhan gitu. Sebenarnya gitu kan. Sebenarnya fashionnya edan gitu ya, jadi kiblat fashion tapi sebenarnya mah jajan oke kadang ke mana ke warung gitu. Nah, tapi kalau buat saya disitulah diverse-nya gitu. Jadi istilahnya tempat diverse, tempat yang benar-benar sangat beragam permasalahannya, beragam orangnya ya, sebenarnya itu teh potensi banget. Dan memang bener kita tuh dapet solusi karena memang ada dari masalah kan. Dan memang Bandung teh kota masalah gitu. Bukan berarti harus dipertahankan ya masalahnya ya. Tapi sebenarnya dengan itu tuh muncullah inisiatif-inisiatif yang kegelisahan gitu. Kegelisahan, keresahan dan lain sebagainya. Coba dah datang ke kota-kota besar gitu misalnya. Jakarta misalnya, walaupun ada ya daerah-daerah pinggirnya masalah juga masih, misalnya Singapura lah gitunya, misalnya jika nanti orang ninggalin teh asa masalah gitunya, asa hidup teh set gitu, datar gitunya, jika dari lahir sampai mati teh set, udah dapat warisan gitu, kayaknya gitu. Sedangkan kita teh warisan belum tentu gitu kan, kemana dulu konflik dulu. Nah, tapi di fase-fase itu teh yang ternyata kita ngelihat bahwa si ketidakseragaman ini yang sebenarnya membuat kita jadi penuh kaya akan keunikan gitu. Malah saat diseragamkan ini yang sebenarnya akhirnya kita jadi bosan gitu. Jadi buat saya kota-kota mana aja sih yang bisa diimprove kayak gini? Kota-kota yang sebenarnya keberagamannya banyak gitu. Saat kota itu menjadi standar dan maju, flat rasanya gitu. Saya kan kemarin sempat ya kuliah yang sama Arum ya di yang Pak Yamada ya, Pak Hamada ya. Ya, sensei apa ya pokoknya ada dari Jepang gitu ya. Hah? Roy. Oh ya, Roy. Nah, ceritalah dia tentang pengembangan Asahikawa gitu ya di Jepang di utara gitu. Dia bikin sebuah placemaking gitu ya, istilahnya dia jadi kota desain sama kayak kota Bandung gitu ya. Terus dia cerita ternyata penggeraknya itu nggak ada SDM, jadi bank, company, gitu. Jadi kayak sekali hey, gitu. Tapi ya mungkin di mereka di situ kapasitasnya ya, hingga akhirnya pas jadi teh
nya gitu we gitu. Jadi seperti event aja gitu. Nah, ini yang akhirnya kita teh SDM-nya gitu. Jadi kan kita kota desain teh kan karena SDM-nya ya tadi kere teh hanya maksudnya terpaksa kreatif kan. Kan kita sebenarnya jadi kota desain itu bukan karena desain secara persepsinya Eropa kan. Desain kita tuh karena orang-orangnya menyelesaikan kehidupan sehari-harinya, menyelesaikan masalah sehari-harinya dengan solutif dan kreatif. Hingga akhirnya kita tuh jadi diinikan sebagai Bandung kota desain gitu. Karena inisiatif dan gagasan si anak-anak mudanya, SDM-SDM-nya. Jadi buat saya sih keberagaman itu yang bikin hebat, bukan cuma masalahnya ya. Saat keberagaman itu dicoba dibangun, kalau buat saya ini akan jadi sesuatu yang besar gitu. Kenapa? Dengan keberagaman point of view-nya lebih banyak. Kalau di situ adalah kumpulan dosen semua kan kebayangnya misalnya di sini ngumpul dosen KB gitu nya pas ngobrolan pasti jurnal sama Scopus gitu ya. Jafum, aduh ini kerekam enggak apa-apa lah. Nah, tapi kan kalau misalnya beragam kan tiba-tiba enggak Pak dari sudut pandang nuklir oh gitu kan tiba-tiba dari bioscience kayaknya mah begini Pak gitu. Dari sudut pandang hukum kan beragam ya. Dengan keragaman itu kan bakal ada sebuah gap. Gap itu kan masalah ya. Nah, serunya tuh adalah gimana caranya nyambungin gap itu. Dan gap kita tuh banyak, sampai kapanpun gap itu bakal terus ada. Jadi di situ menariknya. Jadi kota-kota yang punya diversity diversity gitu ya istilahnya banyak gitu. Begitu kira-kira. Mohon. Ya, kasih aplaus dulu. Tuh, ada ya. Bego kalau udah ngomong. Ya, terima kasih atas antusiasmenya ya teman-teman. Diskusinya aku pikir ini berlangsung seru gitu ya. Banyak hal yang kita bisa gain di sini. Mungkin agendanya kita akan lanjut di besok ya. Besok tuh ada siapa ya? Besok tuh ada besok ada apa sih? Oh iya besok ada kita bakal bahas tentang realita-realita pekerja kreatif ya bersama Adgi sama sindikasi. Nah, ini juga aku ngeramunya rada ini tesis antitesis. Dan besok mulainya jam sore ya. Besok siang ya, besok siang. Oke, jadi aku pikir dia diskusi ini sangat berfaedah. Ya jam 1. Jam 3 ya jam 3. Kita siang mungkin bisa ke hallway dulu ke Orca Times ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.